Shalom semua, salam kenal, salam jumpa bersama Yerusalem Baru Indonesia. Yerusalem Baru Indonesia adalah sebuah media pelayanan yang menerima iman, menerima hikmat dari Tuhan untuk mengadopsi dan mengaplikasikan pengajaran Tuhan Yesus Kristus di dalam doa Bapa kami. Dari pengajaran doa Bapa kami, Yerusalem Baru Indonesia menerima iman, menerima visi, menerima hikmat bahwa Yerusalem Baru Indonesia adalah anak-anak kerajaan surga yang hidup di bumi seperti di surga. Dan secara simpel, visi dari Yerusalem Baru Indonesia adalah di bumi seperti di surga. Haleluya, amin. Baik, terima kasih masih bersama Yerusalem Baru Indonesia. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah nyata dari seorang anak manusia yang tidak mempan dibakar dan lolos dari kebakaran. Haleluya. Kisahnya kita ambil dari cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana waktu itu ketika bangsa Israel dibuang ke tanah pembuangan di Babel, ada anak-anak muda dari bangsa Israel yang ikut ke dalam pembuangan. Ada 4 orang anak yang disebut di dalam Alkitab yang bernama Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hari ini kita akan fokus tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, belajar tentang keyakinan, keteguhan iman bahwa Tuhan benar-benar berkuasa untuk menyelamatkan, dan Tuhan benar-benar berkuasa untuk memberikan perlindungan yang sempurna bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada masa itu ada seorang raja kerajaan Babel yang bernama Nebukadnezar. Nebukadnezar membuat sebuah patung dirinya sendiri yang tinggi besar yang dipajang untuk disembah. Jadi Nebukadnezar membuat patung dan dia membuat peraturan bahwa semua orang-orang yang ada di wilayah kerajaannya harus menyembah patung dirinya. Jadi ketika Nebukadnezar membuat patung, dia membuat peraturannya juga. Barang siapa tidak mau menyembah patung dirinya akan dihukum mati, akan dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan masalah bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dia ketahuan bahwa anak-anak Israel ini tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, dia ditangkap, dia diadilin dan dibawa ke hadapan raja. Ketika berjumpa dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, raja bertanya kepada mereka, benarkah kalau mereka nggak mau menyembah patung buatannya? Dan pada waktu itu, pada kesempatan itu, raja memberi 1 kali kesempatan supaya Sadrak, Mesak, dan Abednego menyembah patung buatannya. Dan kemudian mereka menjawab, kita tidak akan pernah menyembah patung raja, kita tidak mau menyembah patung raja, sekalipun kita harus dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saya tahu, saya percaya ketika Tuhan mau menolong saya, ketika Tuhan mau menyelamatkan saya, dia pasti bisa menyelamatkan saya. Tetapi ketika Tuhan tidak menyelamatkan saya dari perapian yang menyala-nyala itu, kita tetap tidak akan menyembah patung raja. Mendengar jawaban itu, Nebukadnezar menjadi sangat marah dan dia memerintahkan pasukannya untuk menaikkan panas dari perapian yang menyala-nyala itu menjadi 7 kali lipat. Dan Nebukadnezar menyuruh pasukannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan luar biasanya ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala, orang yang melempar, pasukan raja yang mengangkat dan melempar Sadrak, Mesak, dan Abednego itu kejilat saja, kejilat api yang menyala-nyala itu langsung terbakar mati. Tapi luar biasanya ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego sampai ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, mereka jalan biasa aja. Mereka seperti orang yang gak kepanasan. Dan luar biasanya lagi, ada seorang pribadi yang selalu menemani mereka. Jadi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar itu kan bertiga. Tapi di dalam perapian yang menyala-nyala itu terlihat ada 4 orang. 1 orang lagi disebutkan bahwa dia menyerupai seorang dewa. Dan saya percaya itulah Tuhan, itulah Allah yang setia yang menemani Sadrak, Mesak, dan Abednego sampai api itu nggak bisa membakarnya, sampai api itu nggak bisa menjilat ataupun menghanguskan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi kisah ini seperti memberikan pengajaran buat kita bahwa penyertaan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan sempurna bagi kita di dalam kita. Jadi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego karena penyertaan Tuhan, dia nggak mempan dibakar, bahkan rambut
pakaian dan kasutnya pun tidak mempan dibakar api. Melihat itu, Nebukadnezar sangat terperangah. Dia kaget. Lah, bisa nggak kebakar ya? Luar biasa, pekerjaan siapa ini? Dia nggak tahu, itulah pekerjaan Tuhan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Yang luar biasa dari kisah ini dan harus kita pelajari bersama, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berani percaya sekalipun dia harus diancam dengan kematian, sekalipun dia diancam akan dihukum, dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan dia berani berkata, kalau Tuhan mau tolong, dia pasti tolong. Dan saya percaya dia pasti sanggup tolong. Tapi kalau Tuhan nggak mau tolong juga, ya nggak apa-apa. Gua tetap percaya dia sanggup tolong gua, dia penuh kuasa, dia mengasihi gua. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun yang akan terjadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap percaya bahwa Tuhannya penuh kuasa, bahwa Tuhannya penuh kasih, bahwa Tuhannya pasti akan mengasihi dia, pasti akan menolong dan menyelamatkan dia. Sekalipun dia harus melewati perapian yang menyala-nyala, dia percaya Tuhan sanggup melepaskannya, Tuhan sanggup menolongnya. Haleluya. Belajar dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mempan dibakar, saya rindu memberitakan sebuah kesaksian yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan buat saya dan usaha saya. Jadi usaha kita biasanya terkait pada bidang pengelasan dan konstruksi mesin. Hari itu seperti biasa, Sabtu Minggu memang kantor libur, tapi tetap ada anak-anak produksi yang kerja lembur. Hari Sabtu siang sekitar jam 11.12 saya sedang istirahat santai di rumah sama keluarga. Waktu itu sekitar 3 tahun lalu ya, saya ditelepon dari bengkel. Suaranya agak kayak orang ketakutan dan agak tergopoh-gopoh gitu. Dia telepon dan berkata, "Pak, kebakaran Pak, kebakaran, bengkel kebakaran," gitu katanya. Mendengar itu saya sedikit shock dan tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya diam dan ajak anak istri untuk buru-buru ke bengkel melihat situasi dan kondisi yang ada. Tapi saya nggak cerita, nggak ngomong kalau memang terjadi kebakaran gitu. Singkat cerita, saya sama istri dan anak-anak kira-kira 10 menit saya sampai di bengkel dan melihat situasi yang ada. Saya nggak tahu ya, saya panik, cemas atau gimana, cuman saya blank aja gitu, kosong aja gitu, nggak yang panik atau nggak yang bagaimana gitu, cuman ya kayak blank aja, kosong aja gitu, nggak tahu harus bagaimana gitu. Karena pas saya lihat orang nonton sepanjang pinggir jalan itu udah penuh banget, udah rame banget, karena memang kalau dilihat asap hitam itu udah mengepul dari lantai atas, dari jendela lantai atas, dari samping kanan kiri itu udah mengepul asap hitam, dan dari lantai bawah itu, dari pintu gerbang bawah kanan kiri itu udah mengepul asap hitam yang tebal. Waktu saya turun, saya lihat, saya tanya ke karyawan saya, "Pak, bisa masuk nggak?" gitu. "Nggak bisa Pak, nggak berani." Jadi mereka sibuk beres-beresin bawah, takutnya api sampai bawah, mereka beres-beresin alat yang bisa diselamatkan gitu, dan mereka nggak ada yang berani masuk. Tapi nggak tahu ya, saya oleh anugerah Tuhan, puji Tuhan, kayak diberi keberanian, mungkin karena saya pemilik juga ya. Jadi saya ambil masker, saya terobos masuk aja, walaupun hawa panas memang berasa dan asap tebal itu menutup semua jalan. Jadi saya terobos aja asap hitam yang nutupin jalan itu, karena begitu masuk ke bengkel, pandangan itu udah samar-samar karena ketutup asap hitam gelap, dan rasa panas, bau asap itu benar-benar menyengat. Tapi karena saya terdorong sebagai pemilik, dan mungkin karena anugerah Tuhan juga, karena kuat kuasa Tuhan, jadi saya diberanikan untuk masuk. Saya masuk, saya lihat, saya sambil ngintip-ngintip gitu sampai lantai 2, saya lihat gak ada api. Lantai 3 terus terang saya agak takut karena sumbernya memang dari lantai 3 gitu, karena lantai 3 itu kan tempat istirahat anak-anak kayak mes gitu. Waktu saya intip lantai 3, oh puji Tuhan, saya nggak lihat api, cuman memang asap hitam itu ngebul, bener-bener gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Karena saya udah tahu situasinya, saya langsung cari jendela, saya langsung buka jendela, saya bukain semua jendela, saya bukain pintu. Puji Tuhan, nggak ada api yang ada di situ, yang ada asap hitam ngebul keluar semua. Singkat cerita, ketika asap sudah keluar semua dan ruangan sudah tidak ada asap, saya baru bisa lihat, saya baru bisa perhatiin. Ketika saya perhatiin, ternyata luar biasa sekali.
Api itu sebelumnya sebenarnya sudah membakar semua instalasi kabel. Instalasi kabel itu semua udah leleh, udah kebakar api. Tapi puji Tuhannya, luar biasanya, listrik yang kebakar, kabel yang kebakar itu nggak jadi konslet. Ada satu AC yang benar-benar terbakar, ya paling sisanya dikit banget. Itu nggak buat konslet. Biasanya ketika kabel kena api itu otomatis konslet, otomatis langsung menjalar kemana-mana. Ini puji Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena perlindungan Tuhan, api itu nggak bisa keluar dari ruangan itu. Ruangan itu memang terbakar, kabel-kabel semua terbakar, AC terbakar, tapi luar biasa nggak terjadi konslet keluar dan api nggak mempan keluar, api nggak bisa keluar, api seolah-olah nggak kuat untuk keluar dari ruangan itu. Jadi ketika ruangan itu udah benar-benar seolah-olah habis terbakar, api mati sendiri. Dan kalau saya tanya ke anak-anak, tadinya di situ kan ada sebuah kasur gede gitu, kasur yang biasa buat anak-anak tidur. Kasur gede itu dimiringin. Nah, kasur itu nutup stop kontak. Kemungkinan penyebab utama kebakaran karena kasur itu nutup stop kontak, terjadi panas, terjadi konslet dari situ. Jadi api itu mulanya membakar kasur. Kasur itu udah habis, gak ada bekas sama sekali. Jadi kasur itu udah benar-benar habis terbakar. Yang tadi ngebul, asap hitam ngebul kemana-mana, itu dari kasur yang habis terbakar. Tapi luar biasanya, ketika api itu membakar habis kasur, bakar semua kabel, bakar AC, dia nggak konslet keluar, api nggak bisa keluar. Sebelumnya saya ketemu sama temen yang kebakaran kamar atasnya, nggak bisa mati, harus belambir, harus pemadam kebakaran yang memadamkannya. Tapi ini begitu saya masuk, saya lihat api udah nggak ada. Tapi memang bekas kebakarannya itu nyata adanya. Kasur habis, kabel-kabel sudah leleh kebakar, AC habis. Tapi puji Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena perlindungan Tuhan yang sempurna, kisah ini nyata. Api nggak bisa keluar, kabel nggak bisa konslet keluar. Jadi ketika area dalam ruangan itu yang memang terbakar sudah habis bahan yang untuk dibakar, api itu mati sendiri. Dia nggak bisa keluar, dia nggak bisa bakar keluar, nggak bisa konslet keluar. Puji Tuhan, itu perlindungan Tuhan yang sempurna. Kayak Sadrak, Mesak, dan Abednego nggak mempan dibakar, api nggak bisa kuat, api nggak bisa jilat, api nggak bisa bakar lingkungan sekitar. Api mati sendiri. Luar biasa nggak? Jadi kita percaya ya, ketika kita hidup ada di zaman sekarang, kita tetap percaya kuasa Tuhan nyata, perlindungan Tuhan sempurna di dalam kita, dan kita bersyukur karena perlindungan Tuhan yang sempurna. Dia menjaga, memelihara, menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, demikian kesaksian saya tentang kisah nyata yang benar-benar saya alami, di mana perlindungan Tuhan benar-benar nyata, perlindungan Tuhan benar-benar sempurna. Yang mana yang harusnya biasanya kalau api udah masuk, ya kebakar habis. Tapi luar biasa karena perlindungan Tuhan, api nggak bisa keluar, api nggak bisa bakar keluar, dan luar biasa listrik nggak bisa konslet. Itu aneh, itu luar biasa. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Siapa yang bisa matiin konslet? Siapa yang bisa matiin listrik? Itu luar biasa, itu karya Tuhan. Makanya saya bersyukur banget, Tuhan terima kasih, perlindunganmu sempurna, kasih setiamu sempurna, kasih setiamu sempurna di dalamku sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.